biar kalian semangat lagi ya, oke? Oke. Kan kalau ya di lain mah kan kayak tepuk semangatnya cuma tepuk semangat. Aku mah beda ya, apa beda ya? Nah, tepuk semangatnya tepuk semangat. Dang. Dung. Dang. Dung. Aha. Oke yuk, kita biar semangat ya. Coba tepuk semangat. Dang. Ding. Dung. Bapak absen dulu ya. Ini siapa yang nggak masuk? Ada yang masuk nggak? Hadir semua. Semua, alhamdulillah. Berarti kalian sehat ya, tidak sakit ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Buat hari ini Bapak mau ngajar tentang akhlak dengan tema kunci usaha dan keberhasilan dalam Islam. Nah, kalian tahu gak kunci? Oh ya, sebelum kita belajar, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu biar lebih afdol ya. Dalam menuntut ilmunya, boleh KM-nya Dani ya? Dani boleh dipimpin buat doa bersama dulu. Doanya serentak ya? Ya, Dani boleh dipimpin dulu doanya. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa secara bersama. Mulai. Rabbi Oke, kembali ke materi. Sekarang Bapak mau menjelaskan tentang kunci usaha dan keberhasilan dalam Islam. Nah, jadi kita tuh sekarang udah tahu belum kunci usaha dan keberhasilan dalam Islam itu apa? Apa? Belum tahu? Kita tahu. soalnya tawakal. Jadi, nah sebelum masuk ke materi, Bapak mau ada pertanyaan buat kalian. Menurut kalian, jika seorang hanya berdoa tanpa belajar atau berusaha, apakah dia akan lulus ujian atau enggak? Coba, ada yang bisa jawab? Pasti enggak kan? Berdoa itu memang bagus, tapi jika tidak disertai dengan ikhtiar, akan percuma. Jadi, mengapa usaha atau ikhtiar harus selalu ada sebelum kita berserah diri atau tawakal? Jawabannya akan terjawab di materi hari ini. Kayak tadi ya. Oke, di sini ada yang pertama ada segmen pelajaran buat kalian. Peserta didik mampu memahami, meyakini, dan membiasakan diri berperilaku akhlak terpuji berupa ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dengan pelajaran hari ini ialah untuk menjelaskan pengertian ikhtiar, lalu menyebutkan dari Al-Quran hadis yang berkaitan, lalu memberikan contoh perilaku nyata ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari. Next. Lalu apa itu ikhtiar? Nah, ikhtiar secara bahasa berarti memilih atau berusaha. Jadi dalam konteks akhlak, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan seorang muslim untuk mencapai cita-cita atau memecahkan masalah dengan mengerahkan segala kemampuan, tenaga pikiran dan waktu. Nah, jika kita sebagai kaum muslimin ingin menginginkan sesuatu, apapun itu, ingin nilai bagus, pengen, misalnya kalian kan kerja nih, kalau masa kalian nanti kedepannya kerja udah dewasa ya. Nah, masa kalian diem di rumah? Kalian teh gak berusaha apa-apa, cuman udah ya kita pengen diem aja di rumah. Soalnya kalau di rumah mah enak. Kalau pewaris gimana? Kalau pewaris juga kan misalnya kamu pewaris punya uang nih dapat warisan tapi kan bakal habis. Gak bakal terus ada, gak bakal unlimited uang juga. Nah, itu kita harus kerja supaya kita dapat uang. Itu kan sebagian dari ikhtiar. Kalau kita ingin sesuatu, apapun itu sesuatunya harus kita usahakan. Jangan kalian kayak nekalain aja lah, santai aja lah, santai. Tapi gak ada apa-apa kan percuma ya. Nah, Kalau mencuri masuknya ikhtiar enggak? Kan bekerja. mencuri ikhtiar tapi ikhtiar dalam keburukan. Tidak boleh. Tidak boleh. Atau mencuri kamu masa ada jadi mencuri? Iya, apa dia suka mencuri? Aduh, astagfirullah, kamu teh gimana ya? Bukan dibanding pulpen mereka biar gak hilang. Gak hilang. Ya udah kamu yang pulpen, kamu Yang ambil uang
sama Bapak buat minggu depan kita akan belajar tawakal. Soalnya ikhtiar dan tawakal teh saling berkaitan. Ya, Pak. Oke, next kita akan belajar tentang dalil tentang ikhtiar. Dalilnya ada dua ya. Yang pertama ada di surat Al-Maidah ayat 23. Catat ya biar nggak lupa. Surat Al-Maidah ayat 23. Oke. Dan di surat Ali Imran ayat 109. Nah, ada yang mau bantuin Bapak membacain arti dari surat Al-Maidah ayat 23? Kalau enggak Bapak tunjuk. Aku mau. Boleh, Raffi. Tolong bacakan arti dari surat Al-Maidah ayat 23. Surat Al-Maidah ayat 23 artinya, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut dalam kepada Allah, yang telah memberi nikmat atas keduanya, serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran surat Al-Maidah ayat 23. Oke, baik. Terima kasih kepada Raffi yang telah membacakan arti terjemahan dari surat Al-Maidah. Nah, sekarang bagian ukti-uktinya nih, tolong bacain yang arti dari surat Ali Imran. Siapa yang mau? Atau Bapak tunjuk nih? Tunjuk aja. Boleh yang biasa. Bacain. Surat Al-Imran ayat 159 artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Baik, terima kasih kepada Anggia ya. Nah, ini kan Bapak gak nyantumin Arabnya ya, teks Arabnya ya. Nah, nanti coba kalian cari teks Arabnya buat tugas minggu depan, oke? Oke, Bapak. Selanjutnya adalah contoh perilaku ikhtiar. Nah, ya kita sekarang mau contohnya nih. Kita ambil contoh dari di lingkungan sekolah dulu. Nah, salah satu contoh ikhtiar dalam lingkungan sekolah yakni yang pertama ada belajar dengan giat dan tekun untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, pasti kalau kalian pengen dapat nilai yang baik, pasti kan harus belajar kan? Ya. Belajar sungguh-sungguh. Tuh. Kalau misalnya kalian nggak belajar, tapi pengen nilai bagus, nggak asal percuma ya, kayak asal nggak mungkin nih. Ya. Atau kayak nyontek, nah paling nyontek. Kalau mau juga, tapi dah, sebenarnya nyontek juga ikhtiar, tapi ikhtiar dalam memburukan. Oh, gak boleh ya? Nggak boleh. Tadi suka nyontek. Percuma kalau kamu ikhtiar, tapi kalau ikhtiar dalam memburukan, soalnya nggak dapat, nggak bakal dapat pahala ya Allah. Kalau gak dapat pahala masuk? Masuk neraka, tuh malah dapat dosa kalau nyontek mah ya. Lalu yang kedua ada mencoba berulang kali dan tidak putus asa saat kesulitan mengajarkan soal tugas. Nah, kalau kalian dapat tugas dari guru, dari siapapun itu, dari guru ngaji, guru sekolah, kalian harus berusaha. Jangan kayak, aduh aku nggak bisa, gimana ya aku nyontek aja teman aku ke sebelah, soalnya Anggia ngerjain, ternyata Anggia teh nggak bisa, nanti ke Dani. Nah jangan gitu ya, kerjain terus bisa kalian. Makanya sebelum ada ulangan, sebelum baca apapun, kita kaji dulu sebelumnya kalau bisa mah. Ya, kayaknya maksudnya kita udah ngerti gini apa, biar udah paham apa yang udah dijelasin sama dulu. Lalu, nah ini yang ketiga ada mencari solusi dan bekerja keras dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah kan kalau kalian kebagi tugas kelompok, maksudnya kan ada yang bagian tugas, ada bagian kelompok. Nah harusnya mah jangan gitu, harusnya mah semuanya kerja nih, saling bantu, saling support. Jangan Ainur kerja, Ayah Ahmadnya diam nih, cuma doang nama doang kan, gak boleh ya kayak gitu ya. Mungkin gak baik bisa deh. Nah ini ada contoh ikhtiar dalam kehidupan di rumah dan bermasyarakat. Yang pertama ada bekerja keras dan mencari nafkah yang halal. Nah ini buat orang tua ya.
buat nanti kalian kalau jadi orang tua ataupun orang tua kalian, pasti kan mereka teh butuh, apalagi peran ayah ya. Ayah kan tulang punggung keluarga. Pasti mereka teh butuh uang buat menghidupi kalian sekolah kan, pasti butuh biaya juga kan. Nah, orang itu pasti berikhtiar dengan cara bekerja keras mencari nafkah yang halal. Nah, mencari nafkah juga jangan yang haram ya. Kayak, aduh aku pakai pisan, butuh uang di judi, sekolah di online kan kayak udah bakal kamu dosa, sia-sia gini. Wah, pokoknya mah. Lalu yang kedua adalah berusaha menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat. Nah, menjaga pola hidup sehat juga kebagian dalam filosofi ikhtiar dalam lingkungan rumah dan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah berusaha memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan. Nah, kalian pernah nggak kalau misalnya kalian ngebohong nih sama orang tua kalian ngerasa dosa? Iya. Nah, apa yang kalian lakuin kalau gitu? Misalnya kalian udah melawan orang tua kalian tuh diam aja atau minta maaf? Minta maaf. Nah, minta maaf ke orang tua juga sebagian dari ikhtiar kalian untuk menjaga silaturahmi kalian kepada orang tua. Jadi sebagian dalam ikhtiar. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada ikhtiar dan pemahaman bermakna. Ini kaitan ikhtiar dengan kehidupan muslim. Kan tadi kan Bapak belum jelasin ya. Apa aja sih? Emang ikhtiar teh dapat pahala kalau kalian teh berikhtiar. Nah, jadi ikhtiar itu adalah bekal penting agar kita dunia dan bahagia di akhirat. Nah, selain kalian kalau misalnya kalian berusaha di dunia, kalian berikhtiar, kalian sekolah, kalian ngaji, ataupun kalian nanti di lingkungan kalau kalian udah dewasa kerja ya, pasti kalian bakal merasa sukses di dunia gini. Kalau kalian pintar kan kalau sekolah biasanya kan pintar. Kalau pintar juga kan pasti bakal baik kan ke masyarakat atau kemana. Dan itu juga bagian dari sukses di dunia. Dan terus kalau kalian misalnya dapat ngamalin ilmu kalian ke orang-orang juga, kalian bisa sukses di akhirat. Jadi selain di dunia pasti kalian bakal sukses di akhirat. Lalu yang kedua ada setiap usaha diiringi doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga bahwa ikhtiar harus optimal dan religius. Nah ini akan masuk ke tema untuk minggu depan ya, yang tawakal maksudnya. Lalu membiasakan ikhtiar membantu peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, kalau kalian udah membiasakan diri nih hidup berikhtiar, kayak kalian tuh apa-apa harus berusaha apa-apa, kalian juga bakal membiasakan diri menjadi pribadi yang bertanggung jawab di kehidupan kalian masing-masing gitu. Nah, akhirnya ada penerapan sikap positif atau implementasi kehidupan kalian nih. Ada yang mau tolong bacain ini gak ke depan? Tolong bacain. Oh Rapi. Oh ini kan dia mau baca. Oh Ilham boleh. Tolong bacain. Penerapan sikap positif, implementasi ikhtiar dalam pembelajaran, disiplin dalam belajar dan mengerjakan tugas sesuai jadwal, tanggung jawab dalam menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan, semangat berusaha, tidak mudah menyerah atau putus asa saat kesulitan dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih Ilham. Nah, dari tiga ini ada gak yang pernah diterapin dalam kehidupan kalian? Semuanya? Iya. Semuanya bisa? Iya. Kalian berarti kalian udah bisa nerapin sikap ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kalian udah ikhtiar dari sekarang, udah bisa nerapin dari sekarang, jangan sampai berhenti nerapinnya ya. Terus terapin. Ya. Jangan cuman kok gara-gara sekarang belajar ikhtiar, aku ikhtiar hari ini. Besoknya enggak, kayak percuma ya. Terapin terus sampai kalian dewasa ya. Sampai kalian udah berkeluarga, sampai kalian udah tua, udah bercucu, terapin terus sikap ikhtiar ini. Nah, sekarang ada tugas kelompok. Sekarang Bapak mau bagi kelompoknya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bapak bagi ke 2 kelompok aja lah ya. Ini ada kelompok di sini. Anggia, kamu, Rahma Sabila, Ahmad, Ilham sama Inger kelompok 1. Lalu ada Dani, Naila, Anissa. Oh kamu mau Rafi kelompok 1 ya? Dani, Naila, Nisa, Fauza,
buat naskah drama singkat 3-5 menit yang menggambarkan semua anggota kelompok jadi gambaran kalian untuk menunjukkan usaha maksimal ikhtiar dan sikap positif, disiplin, tanggung jawab, semangat berusaha untuk mengatasi masalah. Jadi tolong buatin naskah drama, nanti minggu depan kita bakal praktekin naskah drama yang telah kalian buat, oke? Oke. Soalnya kan sekarang kalau udah keburu ya kalau praktek sekarang, jadi di minggu depanin aja. Ini bapak kasih kertasnya dulu dua, kita siap kelompok. Tolong buatin naskah ya. Ini kamu kelompok dua. Ingat ya, harus setiap orang harus punya perannya masing-masing. Apa? Bareng-bareng kalian buatnya, terus buat naskah drama kalian. Bebas, tapi dengan tema ikhtiar. Nah nanti minggu depan dipraktekin langsung ya. Kalian buat drama pendek, drama vokal kegedean. Tuh, buat ya. Udah? Berapa? Udah? Oke, terima kasih. Akan sabar. Sedikit lagi sampai ditunggu sama Bapak. Ya, PR tapi nanti minggu depan harus dipraktekin sama kalian. Udah, Pak. Udah. Nah, mungkin cukup sekian materi dari Bapak hari ini. Jadi kesimpulan dalam ikhtiar itu ialah ikhtiar adalah fondasi awal menuju keberhasilan. Jadi kalian harus ingat berusaha maksimal, baru kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdoa baik, tapi jangan lupa dengan usahanya gini. Jangan cuma berdoa tapi tanpa usaha. Nah, ini ada quotes of the day dari Bapak. Usaha atau ikhtiar tanpa doa adalah sombong. Doa tanpa usaha adalah sia-sia. Jadi, marilah kita biasakan perilaku ikhtiar dalam setiap aspek kehidupan kita. Oke. Mungkin cukup sekian materi dari Bapak hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Kayaknya lagi tidur ya, nggak apa, kasihan. Udah wakil keadaannya, Ahmad boleh. Ya, sebelum mengakhiri pembacaan kita berdoa dimulai. Oke, terima kasih adik. Habis ini ada kelas lagi. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duluan ya Bapak keluar ya.